Pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya kondisi keuangan sebuah perusahaan raksasa? Nah, kali ini kita akan coba melakukan financial health check-up atau cek kesehatan keuangan untuk salah satu pemain agribisnis terbesar di Indonesia, yaitu PT Kirana Megatara atau KMTR. Kita akan bedah tuntas laporan mereka untuk tahun 2025. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu dengan grup KMTR. Lalu, kita lihat gimana performa mereka di 2025. Setelah itu, kita bedah neraca keuangan, lihat perbandingan aset dan utang. Terus, kita ikuti jejak aliran uang tunainya, dan yang terakhir, kita kasih diagnosis finalnya. Baik, mari kita mulai. Siapa sih pasien yang akan kita periksa kali ini? Yuk, kita lihat lebih dalam. Ini nih dia, PT Kirana Megatara Tbk, yang kalau di bursa saham, kodenya KMTR. Mereka ini bisa dibilang pemain kelas kakap di industri agribisnis Indonesia, dengan fokus utamanya di pengolahan karet remah atau yang biasa disebut chrome rubber. Skalanya itu bukan main-main loh. Coba bayangkan, mereka punya dan mengoperasikan lebih dari 15 pabrik karet yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan, sampai Bangka Belitung. Ditambah lagi ada beberapa perusahaan agribisnis lain. Ini benar-benar jaringan operasi yang masif. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan pertama, tanda-tanda vitalnya. Kita akan intip laporan laba rugi mereka buat tahu gimana denyut nadi kinerjanya sepanjang tahun 2025. Tanda vital yang pertama adalah pendapatan. Nah, di sini ada kabar bagus. Total penjualan mereka naik dari sekitar 11,2 triliun menjadi 12,8 triliun rupiah. Ini pertumbuhan yang solid. Tapi pertanyaannya, apakah kenaikan penjualan ini ikut menaikkan keuntungan mereka? Ya, namanya juga jualan. Untuk dapat uang, ya harus keluar uang juga kan? Dan ini dia pengeluaran terbesarnya, biaya untuk bahan baku. Komponen inilah yang jadi pemakan utama dari pendapatan penjualan mereka. Dan ini dia hasilnya. Meskipun penjualannya naik lebih dari 1 triliun, laba bersih yang masuk ke kantong perusahaan justru sedikit turun menjadi 182,5 miliar rupiah. Nah, ini kan jadi paradoks yang menarik banget buat kita telusuri lebih jauh nih. Penjualan naik tapi laba kok malah turun? Ini bikin kita penasaran kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Fondasi keuangannya kuat atau enggak? Nah, untuk menjawab itu kita perlu meronsengen neraca keuangannya. Di satu sisi neraca, kita bisa lihat semua harta yang dimiliki perusahaan atau aset. Sebagian besar, sekitar 72%, itu bentuknya aset lancar. Artinya aset ini gampang banget diubah jadi uang tunai dalam waktu setahun. Contohnya ya kas atau persediaan barang. Terus di sisi lainnya, kita lihat dari mana harta tadi didanai. Ternyata porsinya hampir seimbang loh, sekitar 52% itu dari utang atau liabilitas, dan 48% sisanya dari modal pemilik atau ekuitas. Ini nunjukin struktur permodalan yang cukup berimbang. Prinsip akuntansi itu simple, total aset harus sama dengan total utang ditambah modal. Tapi coba perhatikan deh, total kekayaan perusahaan ini justru menyusut cukup drastis dari 5,6 triliun di tahun 2024 jadi 4,5 triliun rupiah di 2025. Aneh kan? Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata KMTR lagi melakukan diet utang besar-besaran. Mereka membayar lunas lebih dari 1 triliun rupiah utang bank jangka pendeknya. Ini langkah strategis yang akhirnya menjelaskan kenapa total aset dan liabilitas mereka juga ikut turun. Oke, laporan laba rugi itu menunjukkan performa, neraca menunjukkan stabilitas. Tapi, yang namanya uang tunai, itu adalah nafasnya perusahaan. Sekarang, mari kita telusuri aliran kasnya buat lihat apakah nafas bisnis KMTR ini sehat dan kuat. Jadi, ada 3 jalur utama pergerakan uang dalam sebuah perusahaan. Pertama, dari kegiatan operasionalnya sehari-hari. Kedua, dari aktivitas investasi untuk masa depan. Dan ketiga, dari kegiatan pendanaan, kayak pinjaman atau suntikan modal. Nah, ini nih tanda vital yang paling penting. Dari bisnis utamanya, yaitu jual beli karet, KMTR berhasil menghasilkan uang tunai yang sangat sehat, sebesar 1,2 triliun rupiah. Artinya, mesin utama bisnis mereka itu berfungsi dengan sangat-sangat efisien. Uang sebanyak itu tentu nggak didiamkan begitu saja. Sebagian kecilnya, sekitar 107 miliar rupiah, mereka pakai lagi buat berinvestasi ke dalam perusahaan. Mungkin buat beli mesin baru atau properti yang tujuannya untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Dan ini dia tujuan utama dari uang kas yang mereka hasilkan. Hampir semuanya, 1,2 triliun rupiah dialirkan untuk aktivitas pendanaan. Intinya, ya buat bayar utang. Angka ini jadi bukti nyata dari strategi besar yang kita lihat di neraca tadi.
Klop banget kan ceritanya? Baik, kita sudah periksa semuanya, mulai dari pendapatan, laba, struktur aset, sampai ke aliran napas uangnya. Jadi, apa diagnosis akhir kita untuk kondisi keuangan KMTR? Kalau kita simpulkan, ceritanya jadi jelas banget. KMTR ini lagi dalam mode bersih-bersih finansial. Mereka rela mengorbankan sedikit keuntungan jangka pendek demi membangun fondasi yang jauh lebih kokoh. Penjualan memang naik, tapi fokus utama mereka tahun ini jelas-jelas adalah memangkas utang. Dan yang paling penting, mesin operasional mereka tetap bisa menghasilkan uang tunai yang sangat kuat untuk mendanai semua strategi ini. Ini membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk tahun berikutnya. Setelah berhasil memperkuat tulang punggung finansialnya dengan mengurangi utang, apakah KMTR sekarang bisa mengalihkan fokusnya untuk kembali memompa otot profitabilitasnya? Nah, jawabannya akan kita tunggu di laporan tahun depan.